Weapons of influence yang kelima, social proof ya. Social proof ini punya banyak nama lain ya. Seringkali juga disebut wisdom of the crowds, prinsip histeria massa, prinsip ikut-ikutan, atau juga sering disebut prinsip latah ya. Prinsip ini mengatakan bahwa jika kita di dalam ketidaktahuan, seringkali kita berusaha mencari dan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Yuk, saya berikan beberapa contoh-contoh sederhananya. Misalkan aja, Anda sedang asik lagi lihat sitkom. Seringkali dalam acara sitkom itu, di dalam acara sendiri udah ada orang yang ketawa gitu ya. Nah, karena Anda dengar ada orang yang ketawa, maka Anda berpikir, oh itu pasti lucu. Jadinya Anda ikut ketawa. Contoh yang lain lagi, ketika kita pilih tempat makan dan kita nggak ngerti, akhirnya kita pilih yang mana? Kita pilih yang rame. Karena berdasarkan pemahaman kita, kalau sebuah tempat itu rame, wah itu pasti enak. Jadi akhirnya Anda pilih makan di sana. Contoh yang lain lagi, di dalam sebuah profil sosial media, katakanlah Facebook atau Instagram, ketika Anda lihat ada sebuah page, wah ini banyak banget fans atau followernya. Wah ini pasti bagus dan terpercaya. Nah, itulah fenomena-fenomena yang termasuk dalam fenomena social proof. Berikut akan saya berikan satu lagi situasi yang menggambarkan hal tersebut. Jadi bayangkan aja ya, ini Anda lagi asik berada di dalam sebuah ruangan. Katakanlah Anda lagi ngerjain tes ya bersama sekian banyak orang. Nah, tiba-tiba lagi asik-asik ngerjain tes, dari lubang ventilasi Anda lihat itu ada asap gitu. Dan Anda mulai khawatir, waduh, ini betul nggak ya asap kebakaran? Nah, pertanyaannya, apakah Anda akan lari? Gimana kira-kira? Lari nggak ya? Jawabannya adalah Anda masih was-was gitu ya. Wah, kalau ternyata saya lari, ternyata bukan kebakaran, oh malu-maluin ya. Atau kalau sebaliknya, kalau saya diem saja dan ternyata betul kebakaran, waduh ini cilaka juga ya. Jadi apa yang Anda lakukan? Seringkali inilah yang dilakukan kebanyakan orang. Jadi Anda lihat-lihat dulu, Anda tunggu reaksi orang lain sambil Anda celingak-celinguk gitu. Yang lain gimana? Kalau yang lain lari, ya udah pokoknya saya ikut lari. Tapi kalau mereka diam, ya udah saya juga diam. Berarti mestinya nggak ada apa-apa ya. So ini adalah sebuah situasi ketidakpastian. Di dalam situasi ketidakpastian, Anda akan coba cari petunjuk. Cari petunjuknya di mana? Anda lihat apa yang dilakukan oleh orang lain. Ini adalah situasi di mana prinsip social proof bekerja. Bahkan bisa saya katakan prinsip ini sangatlah kuat sehingga bisa mengubah pendirian Anda. Karena seringkali ya kalau kita nggak ngikut yang rame-rame, kita jadi beda sendiri, itu susah atau nggak enak rasanya. Berikut saya ada satu cerita ya yang bisa menggambarkan hal ini dengan bagus sekali ya. Ini adalah cerita pengalaman pribadi saya di mana saya bisa beli buku karena tidak kuasa melawan social proof. Jadi cerita komplitnya begini. Suatu hari saya dengan 4 orang teman saya, kita pergi untuk mempromosikan program Toastmaster di sebuah kota. Nah sebelum sesi kita, itu ada sesinya dari orang lain. Dan tampaknya si pembicara ini sedang berbicara di topik parenting. Atau lebih spesifiknya tentang fathering. Bagaimana menjadi seorang ayah yang baik. Nah kurang lebih ini fotonya ya, walaupun ini bukan foto saya ya. Nah di akhir sesi, si pembicara ini mulai menjual bukunya yang juga di topik tentang fathering. Nah, ketika saya melihat ini, di awal nih saya udah mutus, oh, saya nggak akan lah beli bukunya itu ya. Bukan karena saya tidak tertarik topiknya atau merasa nggak perlu, tapi Anda harus tahu background saya waktu itu. Waktu itu saya masih single dan belum menikah, apalagi punya anak. Jikalau saya beli buku tentang bagaimana menjadi ayah yang baik, ya yang pertama, waktu itu saya masih belum membutuhkan, dan yang kedua, bisa-bisa saya ini dipandang oleh teman-teman yang saya yang lain ini dengan tatapan curiga ya. Ini kenapa ini ya, David ini belum menikah tapi beli buku tentang menjadi ayah yang baik. Nah, daripada menimbulkan banyak pertanyaan, mending saya kan nggak beli. Akhirnya si pembicara ini pun mulai menawarin satu persatu dari kita. Teman saya yang pertama, wah dia beli ini ya. Tidak heran, karena teman saya yang pertama ini dia dulu adalah mantan dari babysitter. Jadi mungkin dia kan tertarik dengan topik-topik seperti itu. Teman saya yang kedua yang ditawarin juga beli. Ya nggak heran, dia sudah berkeluarga. Mungkin dia ingin berikan buku itu kepada suaminya supaya bisa jadi ayah yang baik.
Teman saya yang ketiga juga beli. Teman saya yang keempat juga beli. Dan sayalah yang kelima ya. Jadi ketika saya ditawarin, akhirnya saya berkata, iya deh saya beli. Dan akhirnya saya beli buku Menjadi Ayah yang Baik itu ya. Sampai ketika kita di perjalanan pulang ini saya ngomel kepada teman-teman saya. Wah, gara-gara kalian ya, saya akhirnya beli buku ini. Padahal rencananya tadi nggak beli. Dan akhirnya di situ mulailah terungkap kebenarannya. Bahwa ternyata teman saya yang ketiga dan keempat ternyata juga beli bukunya karena teman saya yang pertama dan kedua membelinya. Nah, ini adalah sebuah fenomena social proof ya. Menarik banget bukan ya? Jadi kita bisa memutuskan sesuatu hanya karena kita ikut orang lain. Kita merasa nggak enak kalau jadi berbeda. Berikut ada sebuah kartun ya yang menggambarkan tentang fenomena ini dengan bagus sekali. Anda bisa lihat mulai dari kiri, hanya ada satu orang melihat ke atas. Tambah lama orang tambah kepingin tahu. 3 orang lihat ke atas, tambah lama tambah banyak. Akhirnya yang di loteng pun lihat ke atas. Ternyata di atas ada malaikat ya. Dan malaikatmu akhirnya juga nggak kuasa ya. Dia heran ada apa ya di atas. Akhirnya ikut noleh ke atas gitu ya. Jadi apa yang mendasari prinsip social proof ini? Karena memang kita ingin jadi bagian dari sebuah grup. Terutama di saat-saat kita tidak merasa yakin. Daripada kita bingung sendirian, ya udah kita ngikut aja apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Nah, tentunya prinsip ini juga bisa kita manfaatkan di dalam meyakinkan orang lain. Berikut akan saya berikan beberapa contoh sekaligus tipsnya. Yang pertama adalah Anda bisa tunjukkan bahwa banyak orang sudah menggunakan jasa Anda. Banyak orang sudah melakukan seperti apa yang Anda persuasikan. Dengan melakukan hal ini, maka orang akan merasa lebih percaya dan mereka juga nggak akan merasa jadi konsumen yang pertama. Berikut saya akan berikan beberapa contoh advertising yang menggunakan prinsip social proof ini. Nah, ini adalah yang pertama ya, sebuah buku misalkan diberi tanda bestseller, ini akan tambah laku keras. Kenapa? Orang berpikir, oh ini buku ini bagus, terjual banyak, oke dah saya beli. Sama halnya dengan menu makanan. Menu makanan yang tempelin logo bestseller, itu justru akan tambah laku keras. Di blog saya juga sama ya. Di blog saya itu kan ada most popular post. Jadi artinya artikel yang paling banyak dibaca orang. Nah, artikel yang populer ini justru tambah populer. Kenapa? Banyak orang lihat, oh ini yang paling populer. Pasti ini yang bagus. Orang akhirnya baca itu ya. So, ini contoh yang pertama. Contoh yang berikutnya. Nah, kalau di video sebelumnya kita bicara tentang Oral-B ya, sikat gigi. Sekarang kita bicara tentang pasta giginya ya. Sensodyne. Tampaknya ini dia menggabungkan antara social proof dan authority. Anda bisa lihat, 9 dari 10 dokter gigi merekomendasikan Sensodyne. Nah, 9 dari 10 inilah yang menunjukkan social proof. Bahwa ternyata banyak orang ya yang merekomendasikan Sensodyne. Nah, itu adalah 2 contoh advertising yang menggunakan prinsip social proof. Tips berikutnya adalah Anda bisa menggunakan testimoni, terutama dari orang yang sudah menggunakan jasa dan produk Anda dan mendapatkan hasil yang bagus. Dan ini efeknya akan lebih kuat jika profil si pemberi testimoni ini serupa dengan orang yang hendak Anda persuasi. Ketika membaca iklan Anda, orang akan berpikir, oh itu si Jono itu persis dengan saya. Dia ini juga seorang pengangguran. Dan ketika ikut program itu dia bisa sukses. Wah kalau si Jono aja bisa sukses, wah, apalagi saya. Saya pasti juga bisa sukses. Ya itu adalah kekuatan dari testimoni. Berikutnya, ya, tidak toleransi hal-hal kecil yang mengganggu. Apa ini Pak maksudnya ya? Ini didasari dari sebuah fenomena yang disebut dengan broken windows theory. Jadi ceritanya ini adalah bagaimana pihak kepolisian bisa menurunkan tingkat kejahatan dengan tidak mentoleransi hal-hal kecil yang mengganggu. Contohnya, misalkan di dalam lingkungan itu banyak coret-coret atau grafiti seperti yang ada di slide ini. Orang ketika melihat grafiti, orang melihat, oh ini berarti lingkungannya tidak terjaga. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh kepolisian? Mereka tidak tolerir grafiti-grafiti seperti ini. Mereka bersihin tuh satu-satu. Jadi mereka cat ulang seluruh tembok supaya lebih bersih. Dan selain itu kejahatan-kejahatan kecil ya, seperti misalkan orang yang naik kereta nggak bayar, apa itu ditindak. Nah karena kejahatan-kejahatan kecil itu ditindak, orang akhirnya melihat, ternyata yang itu pun tidak diperbolehkan ya. Wah, apalagi yang kalau kejahatan besar. Oh, ini pasti saya ditindak. Oleh karena itu akhirnya
tingkat kejahatan termasuk yang besar itu bisa ditekan, bisa diturunkan dengan tidak mentolerir hal-hal kecil yang mengganggu. Nah, Anda bisa melakukan hal-hal yang sama ya. Nah, itu adalah contohnya 3 tips bagaimana kita bisa menggunakan prinsip social proof untuk meyakinkan orang lain. Nah, akan tetapi, ya, sampai di sini mungkin Anda bertanya ya, Pak, tapi seringkali justru orang ini kepingin tampil beda, nggak mau seperti mayoritas orang kebanyakan. Betul jawabnya ya. Tidak semua orang itu ingin tampil sama. Ada kondisi yang justru sebaliknya, kita ingin tampil beda. Kapan hal ini bisa terjadi? Berikut adalah 2 kondisi di mana hal ini bisa terjadi. Yang pertama adalah, ini bisa terjadi ketika orang yang ingin Anda yakinkan itu tidak ingin diasosiasikan dengan kelompok tertentu. Contoh yang paling kelihatan adalah anak usia remaja. Seringkali anak usia remaja ini kan jiwanya masih mereka ingin mencari jati diri mereka dan mereka tidak ingin diasosiasikan terutama dengan orang tua mereka atau golongan yang udah berumur gitu ya. Jadi contohnya misalkan ya ketika orang tua mereka pakai handphone merek tertentu. Nah biasanya mereka ini nggak mau sama ya. Saya nggak mau karena itu berarti mereka akan diasosiasikan sama dengan orang tua mereka. Oleh karena itu mereka berusaha cari yang beda ya. Entah itu mereknya beda atau tipenya beda atau mungkin ya sekedar warnanya yang berbeda. Nah, jadi justru orang ingin tampil berbeda ketika mereka tidak ingin diasosiasikan dengan kelompok tertentu. Nah, berikut yang kedua ini adalah prinsip secara umum ya. Jadi golongan pekerja mereka itu ingin terlihat sama ya. Jadi mereka akan gunakan jenis pakaian yang sama, menggunakan kendaraan yang sama. Nah, akan tetapi golongan middle class ya, yang income-nya sudah mulai meningkat, ini mereka ingin terlihat berbeda. Jadi seringkali mereka coba gunakan ya merek-merek yang lebih premium supaya ya kelihatan beda, nggak lagi sama dengan kebanyakan orang. Nah, itu tadi adalah 2 kondisi di mana justru hal yang sebaliknya berlaku, yaitu di mana orang ingin tampil berbeda. Nah, hal itu juga menutup pembahasan kita tentang Weapons of Influence Social Proof ini. Sampai ketemu di Weapons of Influence berikutnya.